Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Anugrah. Di sini saya akan berbagi tutorial untuk kalian semua bagaimana caranya membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Oke, kita langsung saja mulai kepada pembahasan. Yang pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah membuat cover ya. Entah itu makalah ataupun skripsi, yang intinya kalian membuat cover seperti biasanya. Setelah itu, kalau di skripsi biasanya selalu ada yang namanya lembar pengesahan ya. Tapi kita di sini akan membuat sebuah makalah. Ini adalah makalah saya waktu semester 3 ya. Waktu di semester 3. Oke, di sini sudah ada kata pengantar. Kita copy paste saja. Kita blok dulu, kemudian nanti kita copy paste. Sebelum kita mengcopy paste, kita harus mereference dulu. Bukan mereference, tetapi kita harus next page dulu. Karena kenapa harus di next page? Karena untuk menjadi pembeda kertas antara section 1 dengan section 2 yang nantinya berguna sekali untuk pembuatan nomor di akhir pembahasan ya. Oke, kita klik saja page layout untuk pembuatan next page ya. Kemudian kita klik bricks, kita pilih next page yang ini. Oke, setelah di next page, kemudian kita copy paste yang tadi yang telah kita copy, kita paste di sini. Oke, sudah jadi. Setelah itu teman-teman cukup tekan Ctrl, kemudian Shift, kemudian Enter. Oke, kenapa itu? Itu namanya kita melanjutkan kertas dari section kedua. Jadi nanti penomorannya pun akan berurutan, tidak harus terbagi dengan beberapa section ya. Di sini kita akan menamakan sebagai daftar isi. Setiap judul seperti kata pengantar, lembar pengesahan, kemudian daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kemudian bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, kemudian bab 3 penutup, atau bab-bab selanjutnya. Pokoknya judul inti terbesar harus memakai heading 1, termasuk sampai ke daftar pustaka pun harus memakai heading 1. Oke, di sini berhubung saya akan membuat makalah, jadi saya akan membuat bagaimana cara pembuatan makalahnya. Heading 1, klik heading 1, kemudian kita tulis daftar isi, enter. Setelah di enter, jangan lupa untuk tekan Ctrl, Shift, dan Enter lagi. Oke, setelah itu kita buat heading lagi, kemudian kita menamakan sebagai daftar gambar. Oke, Enter. Setelah di Enter, kemudian seperti tadi Ctrl, Shift, Enter. Heading 1 lagi, kita buat yang namanya daftar tabel ya. Nah, kita ketengahkan, kemudian itu belum jadi itu. Kita kasih heading. Oke, sudah jadi heading. Kemudian enter. Nah, setelah ini kita wajib mempeg layout lagi, karena untuk bab 1 nanti penomorannya akan berbeda lagi. Untuk daftar dari mulai kata pengantar, dari mulai lembar pengesahan sampai daftar tabel, kalau tidak salah itu pokoknya penomorannya berbasis Romawi. Kalau untuk dari bab 1 sampai akhir pembahasan juga sampai daftar pustaka itu memakai nomor biasa ya, penomoran biasa. Oke, kita page layout, kemudian breaks. Setelah di breaks, kita next page. Nah, oke. Kita heading 1 lagi, kita beri nama judul bab 1, shift,
enter. Supaya kenapa? Supaya nanti dari sini kelihatan ya. Dari sini kelihatan, supaya nanti bab 1 pendahuluan tidak, bab 1 terus spasi pendahuluan di sini enggak. Jadi bab 1 pendahuluan, jadi halnya bagaimana layaknya di buku ya. Kalau misalkan di shift terus enter ya. Oke, kita lihat pendahuluan. Oke, sudah jadi pendahuluannya. Karena berhubung makalah yang dulunya sudah jadi saya akan mengcopy paste kembali ya. Sudah jadi semuanya. Nah, tinggal kita memberikan yang namanya gambar-gambar ya. Di sini dalam makalah ini sudah tercantum ada satu gambar. Mana ya? Nah, ini. Cara pembuatan daftar gambar nanti menentukan dari sini ya. Bagaimana caranya? Kalian cukup pergi ke reference ya. Kalian cukup pergi ke reference, kemudian pilih insert caption. Setelah itu kalian pilih gambar ya. Pilih gambar. Oke. Nah, di sini kalian bebas mau pakai gambar 1 boleh, atau penamaannya gambar 1.1 boleh, atau gambar kerucut boleh. Itu terserah kalian dalam penamaannya ya. Ini kita hanya mencontohkan sebagai gambar saja ya, gambar 1 saja. Kemudian kita akan tengahkan, Ctrl E supaya ada di tengah tulisannya. Oke, sudah selesai. Nah, terus bagaimana Kak cara pembuatan daftar tabelnya? Oke, kita akan membuat yang namanya tabel. Ini di luar pembahasan ya. Kita akan membuat tabel. Contoh di sinilah kita buat tabel di sini. Ups, maaf, sorry. Nah, kita buat tabel di sinilah. Pilih insert. Sorry, ngelag. Kemudian pilih tabel. Kemudian pilih kolom sesuai yang kalian inginkan ya, misalkan 5 lah. Nah, di sini ini di luar pembahasan ya, ini di luar makalah. Setelah kalian pilih insert, kemudian table, kemudian menyesuaikan kolom yang kalian inginkan, kemudian ya kalian tinggal berikanlah tulisan-tulisannya seperti misalkan nomor, atau di sini nama. Terus misalkan ini kelas, ini umur, ini keterangan misalkan. Tinggal disesuaikan ya. Tinggal disesuaikan, edit lah sesuai kalian, sesuai hati kalian. Oke, setelah itu klik tab supaya menambah tabel yang lainnya. Oke, kita usahakan ini ada di tengah, kemudian jangan diblok. 1, misalkan namanya di sini Raihan. Misalkan di sini kelasnya kelas 4 ya, misalkan kelas 4 SD. Umurnya misalkan 8 tahun. Misalkan di sini keterangannya hadir. Ya. Oke, tab lagi, begitupun seterusnya ya, begitu seterusnya. Setelah itu, bagaimana Kak caranya membuat daftar tabel? Sama seperti dari gambar tadi ya, daftar gambar tadi. Pergi ke reference, kemudian pilih insert caption. Setelah itu kita ubah dulu gambar ini, label gambar ini menjadi label tabel. Nah, label tabel. Setelah itu klik OK. Nah, kita usahakan tulisannya di tengah-tengah ya, Ctrl E. Oke, sudah jadi. Oke, jikalau semuanya sudah jadi, kita akan pergi ke daftar pustaka atau daftar isi ya, untuk memberikan penomoran. Cara memberikan penomoran, kalian cukup tekan 2 kali, tapi sebelumnya tempatkan kursor kalian di
pojok kiri atas atau pojok kiri bawah, terserah ya. Klik 2 kali. Oke, di sini sudah ada terbagi ya antara section 1 dan section 2 tuh. Oke, setelah itu di sini kelihatan ya antara section 1 dan section 2. Caranya bagaimana? Oke, yang saya ketahui ya, kita kasih nomor di bawah, pilih page number. Di sini ada page number ya, page number. Kemudian pilih bottom of page, kemudian pilih bottom of page, pilih yang tengah, pelayan nomor 2. Oke, sudah jadi. Namun di sini kita tidak akan memberikan penomoran untuk cover ya. Oke, caranya bagaimana? Caranya simpel. Letakkan kursormu di section 2 sampai ada kedip-kedip ini ya. Kemudian ini kan ada link to previous ya, kita off kan dulu. Kemudian go to header, sama ini juga harus off. Kemudian jangan lupa kita checklist different first page supaya menjadi kertas yang pertama ya. Dan ini kita hapus saja. Oke, supaya nantinya tidak akan ada penomoran di cover, karena cover tidak harus diberikan nomor ya. Oke, pilih page number, kemudian bottom of page, plain number 2. Oke, di sini masih nomor 2. Setelah itu kita pilih page number, kemudian format page, kemudian kita atur. Di sini kan angkanya kita membutuhkannya Romawi ya. Di sini kita cari angka Romawi. Nah ini ya, mau yang ini boleh, yang atas boleh. Oke. Kemudian start at, kemudian klik OK. Oke, otomatis di sini sudah menjadi nomor 1 angka Romawi ya. Bisa kita lihat di atas tidak ada penomoran. Oke, murni tidak ada penomoran. Kita lihat ke bawah. Nah, ini ada di tengah kan? Oke, bagaimana caranya supaya ini si nomor yang ini itu ada di sebelah kiri ya. Oke, di sini kita akan menjadikan di section 2 halaman 2 ini nomor 2 angka Romawi ini kita akan jadikan berada di sudut kanan ya. Pergi ke bottom of page, kemudian pilih plain number 3. Otomatis di sini sudah menjadi nomor 2-nya ada di kiri ya. Ini ada di tengah, kemudian ini ada di kiri. Oke. Begitupun ini sama daftar gambar, kemudian dari kertas daftar tabel pun sama. Nah, di sini sudah menjadi angka 5, tapi angka 5-nya angka 5 biasa, dan sekarang kita akan rubah menjadi yang namanya penomoran biasa ya. Seperti tadi, off kan dulu link to previousnya, kemudian pindah ke go to header, juga sama ini off kan. Kemudian kita klik different first page nya. Oke, otomatis. Nah, di sini kita akan rubah menjadi penomoran biasa ya, menjadi nomor 1. Maaf, menjadi nomor 1. Klik start at, kemudian oke. Oke, di sini sudah jadi menjadi nomor 1. Nah, ini supaya ada di tengah juga harus di different first page, supaya nanti penomorannya zigzag ya. Ada di tengah, ada di sudut kanan. Oke. Ini ada di sudut kiri, sudut kanan, sorry. Kemudian ini pun ada di sudut kanan. Oke, kita lihat sampai bawah. Oke, saya rasa sudah semua ya. Kita lihat di bab ketiga bagaimana. Oke, ini bab ketiga masih ada di pinggir sudut kanan ya. Kita different perspective aja, langsung klik different perspective. Oke, kita lihat di daftar pustaka, oh masih itu ya,
Masih ada di sudut kanan. Aktifkan different perspective. Oke, sudah semua. Setelah itu kita akan memberikan penomoran di daftar isi. Pilih reference. Cara membuat daftar isi, pilih reference, kemudian pilih table of contents, kemudian pilih automatic table 1. Oke, di sini sudah jadi ya, sudah jadi menjadi daftar isi. Ini kita hapus saja, contents-nya kita hapus saja. Kita hapus, kita sederhanakan dulu. Oke, sudah selesai. Terus bagaimana Kak cara membuat daftar gambarnya? Oke, di sini kita letakkan kursornya di sini dan kita pergi lagi ke reference, kemudian pilih insert table of figures ya. Pilih ini, kemudian jangan lupa untuk mengganti caption labelnya. Ini kan tabel, ini tapi di sini kita ingin membuat yang namanya daftar gambar, maka di sini caption labelnya harus diganti menjadi gambar. Nah ini yang ini nih. Oke, kita klik oke. Maka otomatis gambar yang tadi kita simpan, kemudian kita menggunakannya dari insert caption, akan otomatis terisi seperti ini. Begitupun seterusnya ya. Kalau gambarnya lebih dari satu ataupun pokoknya lebih dari satu, begitupun seterusnya. Caranya melalui insert caption, pilih gambar, kemudian nanti kalau kalian ingin membuat daftar gambarnya, tinggal kalian pilih insert table of figures, kemudian di caption label kalian tinggal ubah yang asalnya tabel menjadi gambar ya. Oke, Oke, di sini selanjutnya kita akan membuat yang namanya daftar tabel. Daftar tabel. Nah, ini nih. Daftar tabel ya. Kita pergi ke insert figures, table of figures. Kita pilih table, caption labelnya sudah menjadi caption label tabel ya. Kalau gitu kita oke. Tuh ya. Tabel yang tadi kita buat kemudian dikasih nama, itu akan menjadi daftar tabel seperti ini. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jikalau ada tutur kata saya yang masih kurang dipahami, kalian bisa simak ulang kembali ya dari video yang tadi awal sampai akhir pembahasan. Oleh karena itu dicukupkan dari saya sekian. Terus bagaimanakah cara pembuatan daftar pustaka? Nanti kita akan buat di video selanjutnya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.